Mantan Ketua KPK Antasari Azhar meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya sejak lama. Jenazah Antasari dimakamkan di pemakaman San Diego Hills. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar meninggal dunia. Menurut juru bicara keluarga, almarhum meninggal dunia pada Sabtu 8 November pukul 10:57 waktu Indonesia Barat akibat sakit tumor hidung yang dideritanya sejak lama. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman San Diego Hills setelah sebelumnya disolatkan di Masjid Asy-Syarif BSD Tangerang Selatan. Keluarga melalui juru bicara meminta masyarakat yang mengenal almarhum untuk mendoakan almarhum. Diketahui Antasari Azhar pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007 dan menjalani jabatannya hingga tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda dua bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Satu bangunan berlantai 3 dan juga rumah kos terbakar dalam peristiwa ini. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 gedung yang merupakan tempat konveksi dan parkiran mobil. Sementara dua di depan sama belakang kos-kosan. Kos-kosan. Ini apa bangunan, toko bangunan, parkiran motor sama mobil, motor juga sama ini konveksi. Kita tidur tiba-tiba kedengaran udah keluar dari kamar kan, disuruh keluar soalnya asapnya udah semuanya masuk gitu. Jadi yang pasti nggak tahu sih yang kebakaran aslinya itu gimana, kronologinya kita belum terlalu tahu. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 19 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandinya mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Ketika salah satu link phishing itu diklik, akhirnya dia bisa generate di handphone korban, termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penabung dan para pelaku ini. Untuk saat ini ke 27 warga negara Cina ini kami tempatkan pada ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Bekasi. Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Dan pemirsa, news sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Camar Henda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Di antaranya,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk siswa korban ledakan SMAN 72. Pemukim ilegal Israel terus berulah dan membakar rumah milik warga Palestina di tepi barat. Informasi di Anyus sore, pemirsa, ratusan rumah warga di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan sempat terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir akibat meluapnya Kali Mampang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu siang. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di komplek perumahan Pondok Karya membuat aktivitas warga terganggu. Kendaraan warga tidak bisa melintas lantaran kedalaman air mencapai 50 cm dan aliran air yang cukup deras. Kendati demikian, sejumlah anak-anak justru memanfaatkan banjir untuk bermain dan berenang. Agar cepat surut, petugas membersihkan saluran air yang tersumbat sampah. Sementara warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya mengevakuasi kendaraannya ke pinggir jalan. Saat ini sudah ada genangan luapan dari air Kali Mampang, sudah ada genangan. Nah, ini berapa sentimeter, Bang? Sekitar 40-50-an. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga pecah saat pemulangan jenazah Reno Syahputra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Sabtu pagi. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga Reno Syahputra pecah ketika peti jenazah dibawa menuju mobil jenazah. Peti jenazah Reno Syahputra Dewo dibawa dari Rumah Sakit Polri Jakarta menuju rumah duka Sabtu pagi. Reno Syahputra merupakan salah satu korban yang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Jejak Reno akhirnya terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 usai penemuan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar di reruntuhan gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu polisi melakukan tes DNA dan hasilnya teridentifikasi 2 kerangka tersebut merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Hasil tes DNA memastikan identitas keduanya sekaligus menepis dugaan bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Rencananya jenazah Reno akan dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Sementara jenazah Muhammad Farhan sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dimakamkan di Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Dan pada hari ini juga kami menyerahkan 2 jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Ya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi ya tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini.
Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Penyidik juga menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada pagi tadi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang, termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala, karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan.